Tidak terasa ya, kita sudah di minggu selanjutnya dan Jurnal Weekend sudah kembali lagi. Padahal kayaknya baru kemarin kita menemani pemirsa di Jurnal Weekend ya. Ya, ternyata betul sekali. kita ketemu lagi. Kita lupa menyapa. Saya Alvan. Dan saya Susmita. Kita berjumpa dalam Jurnal Weekend. Tentu saja dengan berita yang unik, menarik, dan viral yang bisa Anda simak di kanal YouTube National TV Official. Iya. Nanti panggilin kemana ini selepas kita bawain Jurnal Weekend Pastinya ini? kita akan keliling di berbagai kota yang ada di Indonesia. Penasaran seperti apa? Nah, nanti kita akan jelaskan satu-satu nih, Alvan. Tapi di akhir pekan ya masih ada tadi pagi itu saya melihat atau berpapasan dengan anak yang sekolah loh. Wah. Karena nggak semuanya full day. Kita flashback dulu ya waktu sekolah. Kira-kira kalau dari Alvan sendiri pengalaman apa yang paling menyenangkan saat di masa sekolah? Ya, pengalaman yang menyenangkan diantaranya adalah ketika bertemu dengan teman-teman di sekolah, di kelas. Tetapi ada juga yang kurang menyenangkan ketika kita melihat kondisi sekolah kita yang kurang menarik. Mungkin bangku yang rusak atau ada bangunan yang kayaknya udah mulai rapuh dimakan usia. Wah, tapi kalau begini memang ya, kalau membahas seputar fasilitas yang ada di sekolah, ini memang tidak bisa sepenuhnya merata di berbagai kabupaten, bahkan di seluruh Indonesia. Karena memang kita ketahui bersama bahwa pendidikan di Indonesia ini dari satu kabupaten atau menuju kabupaten yang lain ini masih belum merata dan harus ada perbaikan terkait dengan kondisi fasilitas sekolah maupun dengan program-program pendidikannya. Nah, ini ada hubungannya dengan berita pertama kita hari betul ini sekali. Ya. Jadi berita pertama kita hari ini mengenai sekolah, di mana ini di daerah Subang, Jawa Barat. Ruang kelas nyaris ambruk, siswa belajar bergiliran. Nah, kalau kayak gini nih harusnya jadi perhatian pemerintah ya, karena ini bisa membahayakan kondisi siswa yang sedang dalam proses belajar mengajar. Tapi ini yang jadi pertanyaan, apa sih yang menjadi penyebab sekolah ini nyaris ambruk? Kalau gitu langsung saja kita simak, ini dia. Sebanyak 3 ruang kelas di SD Negeri Cinta Winaya Pabuaran, Subang, Jawa Barat nyaris ambruk. Kerusakan ruang kelas terjadi sejak lama dan belum mendapat penanganan maupun perbaikan dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Subang, Jawa Barat. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, pihak sekolah terpaksa mengosongkan ruang kelas. Selain tembok ruang kelas yang sudah ambrol, lantai bangunan dan kusen jendela serta plafon juga rusak karena termakan usia. Kerusakan juga terjadi pada bagian atap genting, bahkan jika hujan mengguyur wilayah tersebut, tetesan air hujan pun masuk ke dalam ruangan kelas. Murid sekolah berharap ruang kelas tempat mereka belajar segera diperbaiki agar nyaman saat belajar dan tidak dihantui rasa was-was lantaran ruang kelas yang tak layak. Sementara itu, salah satu guru SDN Cinta Wiana, Dinah Rosmina mengatakan, jumlah murid dari kelas 1 hingga kelas 6 sebanyak 80 siswa. Lantaran kelas kondisinya tak layak, maka proses pembelajaran dibagi 2 sesi. Untuk sesi pertama diberlakukan 3 kelas mulai kelas 1 hingga kelas 3 dengan jumlah murid sebanyak 41 siswa. Sementara sebanyak 39 murid mulai kelas 4 hingga kelas 6 melakukan kegiatan pembelajaran sejak siang hari. Diketahui kerusakan bangunan sekolah terjadi sejak 5 tahun lalu dan hingga saat ini belum ada proses perbaikan. Untuk memberikan kenyamanan pada murid, diharapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang agar segera memperbaiki bangunan sekolah yang rusak tersebut. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuddin, National TV melaporkan. Cukup miris ya, Alvan ya, kalau kita melihat kondisinya. Kalau dari saya sendiri nih, waktu dulu kita nostalgia sedikit, di zaman sekolah sarana dan prasarananya ini cukup memadai. Tapi setelah melihat ini, wah ternyata memang berbeda. Ya ada ketimpangan terkait dengan fasilitas sekolah dari satu kota ke kota yang lain. Dan ternyata hal ini pemirsa menjadi penyebab memang bukan karena ini kegiatan belajar mengajarnya atau bukan karena keisengan siswanya, tetapi ada beberapa faktor ternyata untuk kelas ini memang sering diterjang banjir. Itu salah satu penyebabnya sehingga sekolah ini menjadi kurang baik kondisinya. Bahkan ada beberapa kelas yang nyaris ambruk, di mana hal ini juga membuat khawatir antara guru dan juga murid ketika mereka sedang mengadakan kegiatan belajar mengajar. Untuk itu memang ada beberapa kelas yang dikosongkan, sehingga untuk ruangan yang lain yang kondisinya baik digunakan secara bergiliran untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Pastinya kalau kita bayangkan ya dengan kondisi sekolah yang sudah ditayangkan sebelumnya, pastinya ini jadi tidak kondusif ya, ya. Jadi ini rasanya was-was dan juga
semoga aja dengan adanya berita ini ya akan ada perubahan terkait dengan fasilitas dan juga prasarana yang ada di sekolah tersebut. Betul sekali. Dan pihak dari Dewan Guru memang sangat berharap hari ini mendapat perhatian dari pemerintah setempat supaya segera dilakukan renovasi dan agar siswa dan guru ini bisa tenang ketika sedang dalam kegiatan belajar mengajar ini. Kan ini juga kan demi kemajuan anak bangsa. Betul. Atau nih Afan ya, kalau memang kita lihat tadi di tayangan berita, ini kan salah satu penyebabnya memang lokasinya adalah rawan banjir. Nah, mungkin ini bisa dilakukan relokasi sekolah di tempat yang lebih baik atau di tanah yang anti banjir. Atau perbaikan saluran irigasi sehingga air bisa merebes atau Nah, bisa. jadi sebenarnya masih tergenang. banyak caranya. Betul ya. sekali, ya. Jadi terkait dengan supaya ini siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut bisa nyaman dalam mendapatkan ilmu di sekolah tersebut, maka memang siswa maksudnya ya. Jadi memang banyak sekali cara-cara yang dilakukan dan harusnya ini lagi-lagi jadi perhatian pemerintah terkait. Kita beralih ke topik yang lain ya. Beda, tapi kalau ini sebenarnya ada hubungannya dengan berbagai sektornya, Van. Karena lagi-lagi Indonesia ini patut berbangga. Kita sudah menuju persiapan KTT atau konferensi tingkat tinggi G20 yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 15 hingga 16 November 2022. Ini happy banget ya, ada 20 negara. Ini ternyata kena imbasnya juga Nah, ya. ini kena imbasnya juga. Jadi kira-kira seperti apa kemeriahannya, dan ternyata kalau di Banyuwangi sendiri ini persiapannya di salah satu bandara ya, Bandara Banyuwangi yang bakal jadi tempat parkir pesawat delegasi G20. Oke, jadi bagaimana keseruan persiapannya? Bagaimana kalau kita lihat saja? Ini dia beritanya. Menjelang konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Pulau Bali, segala persiapan terus dilakukan oleh sejumlah pihak. Tak terkecuali persiapan tersebut juga dilakukan PT Angkasa Pura. Dalam hal ini, nantinya PT Angkasa Pura bakal menyiapkan 3 bandara untuk tempat pendaratan sejumlah pesawat para peserta delegasi KTT G20. Adapun 3 bandara tersebut yakni Bandara Surabaya, Bandara Banyuwangi, serta Bandara Lombok. 3 lokasi bandara itu dipilih mengingat kapasitas parkir di Bandara Ngurah Rai sangat terbatas dan juga padat. Sementara Eksekutif General Manager atau IGM PT Angkasa Pura II Bandar Udara Internasional Banyuwangi Indrawansyah mengatakan, pada pelaksanaan KTT G20 nanti, rencananya sebanyak 12 pesawat delegasi peserta KTT G20 akan mendarat di Bandara Banyuwangi, namun yang akan parkir hanya sebanyak 5 pesawat saja. Indra menambahkan, hal tersebut mengingat kapasitas Bandara Banyuwangi kurang luas. Meski nantinya, Bandara Banyuwangi akan menjadi tempat parkir sejumlah pesawat delegasi G20, Indrawansyah menyebut dipastikan kegiatan penerbangan pesawat komersil di Bandara Banyuwangi tidak akan terganggu. Selain menyiapkan tempat parkir pesawat, dalam hal ini pihak bandara bersama pemerintah daerah Banyuwangi juga akan menyediakan sejumlah fasilitas untuk sejumlah kru peserta G20 yang akan menginap di Banyuwangi. Sementara terkait rekayasa penerbangan, Indra menyebut mulai per tanggal 12 hingga 18 November 2022, Bandara Banyuwangi akan buka selama 24 jam. Hal itu dilakukan tak lain guna memberikan pelayanan kepada para anggota dan delegasi yang mendarat di Bandara Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Rizky Hidayat, National TV melaporkan. Wah, patut berbangga ya kita Iya, ya, karena emang bangga. konferensi tingkat tinggi ini kan acara internasional gitu ya. Sekarang Mudah-mudahan digelar Banyuwangi di juga Indonesia. baik ya. Mungkin kalau yang Harusnya landingnya itu begitu, di Bandara Banyuwangi, betul. itu bisa melihat bagaimana indahnya Banyuwangi, bagaimana bisa melihat fasilitasnya, keramahnya, dan kita berharap juga hal ini nanti berimbas pada perekonomian juga bagi Betul Banyuwangi. sekali, ini berimbasnya ini banyak sekali ya, tidak hanya seputar ekonomi tapi juga citra yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dan tanya itu saja pemirsa terkait dengan Bandara Banyuwangi yang saat ini sudah persiapan menjadi tempat parkir pesawat delegasi G20 yang akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 15 hingga 16 November 2022. Nah, ini akan buka selama 24 jam. Hal-hal yang mungkin berhubungan dengan keamanan itu bukan adalah hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan serta kekondusifan antara transportasi mulai dari Banyuwangi sampai dengan menuju ke Bali. Jadi Anda juga harus
bisa menyukseskan untuk semua kegiatan ini. Walaupun ada kegiatan KTT di Bali, untuk kegiatan penerbangan di Bandara Banyuwangi juga tidak akan terganggu. Masih tetap berjalan normal. seperti biasanya. Betul sekali, masih tetap 24 jam normal. ya. Bahkan 24 jam Iya. loh. Wah, ini jadi sesuatu yang kita semua tuh ikut mengembirakan ya, ikut bangga juga. Ikut bangga. Karena menuju G20 ini Iya. yang wah, apa saja yang akan dilakukan di dalam konferensi tersebut dan juga akan ada apa saja nih perjanjian-perjanjian yang dilakukan antar negara. Iya, jadi memang kita berharap bahwa dampak yang bagus untuk Indonesia, kemudian untuk yang akan pergi ke Bali ya, jangan kaget kalau tiba-tiba di pelabuhan. Keamanannya lebih ketat. Nah, kita di mana pengamanannya lebih ketat. Kita bersikap baik saja lah. Nah, betul Kooperatif sekali. ya, Harus kooperatif. Kalau memang tidak membawa benda-benda yang membahayakan, Tidak usah takut. tetap aman ya. Iya, dan aja jangan kemana-mana, karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Wah, kita kembali lagi dalam program Jurnal Jurnal Weekend. Weekend. Kali ini masih bersama saya Sasmita. Dan saya Afana Syafa. Wah, tadi kita sudah membahas banyak sekali ya tentang berita-berita terkait persiapan G20 sampai dengan fasilitas sekolah. Tapi kalau yang segmen kali ini apakah tetap sama? Enggak. Pastinya Ini berbeda. Tentang tradisi ya, tentang Wah, sebuah tradisi tradisi. yang menarik dan unik juga seperti Jurnal Weekend. Tapi kalau kita lihat ya memang tradisi di berbagai Indonesia ini kan berbeda-beda. indahnya Indonesia kan di situ. Beragam ya. Beragam suku dan Baik, bangsa. langsung aja nih. Kita akan ke Situ Bondo terkait dengan gelar ritual ojung untuk tolak bala. Tuh. Tolak bala ya. Ini kira-kira apakah ada adegan berbahaya? Biasanya kalau ngomongin tolak bala ini biasanya ada yang aksi Sakral ekstrim gitu ya. Penasaran? Penasaran Saya dong. juga penasaran, pemirsa saya juga penasaran. Kalau gitu ya. langsung aja kita akan lihat ini dia videonya. Ritual ojung dipercaya dapat menghindari warga desa dari tolak bala. Oleh sebab itu, ritual turun-temurun tersebut masih rutin digelar setiap tahun oleh warga desa Bukuman, Kendit, Situbondo, Jawa Timur. Sebelumnya diketahui jika tradisi ojung ini digelar untuk ritual meminta hujan. Dalam ritual tersebut, dua orang pria melakukan aksi saling pukul dengan menggunakan rotan. Bahkan akibat saling pukul menggunakan rotan tersebut, 7 peserta ojung memar hingga mengeluarkan darah. Diketahui, ritual ojung ini tidak dibatasi usia dan dapat dilakukan oleh semua umur, mulai anak-anak hingga dewasa. Dalam kegiatan ritual adat ini juga dihadiri oleh Bupati Situbondo Karna Suswanti. Diharapkan, tradisi ini terus dilestarikan karena merupakan ritual adat asli kota santri yang harus terus dijaga. Ritual seperti ini juga dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung ke Situbondo, Jawa Timur. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Nah, sudah lihat videonya kan? Ternyata ya? emang bener ya, ekstrim ya kalau ngomongin soal tolak bala ini. Karena kita Kamu lihat bisa tepat ya? ada aksi saling pukul. Biasanya kalau ada seputar informasi tradisi untuk menolak bala, untuk menolak hal-hal negatif. Nah ini biasanya cukup seru, cukup ekstrim seperti pada video yang sudah ditayangkan. Ya dalam hal atau tradisi yang terjadi di Situbondo ini memang ada kemiripan dengan beberapa tempat lain ya, tetapi lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Berarti lain daerah, lain juga penyebutannya ya. Jadi di daerah Situbondo ini, kawasan Situbondo ini tradisi ini memang sangat dilestarikan, bahkan untuk bupatinya sendiri sangat mendukung kegiatan ini karena banyak faktor yang diharapkan bisa menjadi atau mengangkat sesuatu yang ada di sana termasuk ekonominya. Tapi emang bener ya, ini bisa mendatangkan wisatawan. Karena kalau kita lihat, saya pun ini yang awalnya penasaran ketika melihat tradisi yang cukup menarik, unik, dan juga bisa dibilang ekstrim. Ini saya juga tertarik untuk datang dan melihat ritual ojung secara langsung nih, Afan. Kira-kira menarik ya, karena memang kalau kita lihat tadi kan ada aksi saling pukul, kemudian juga kok kayaknya nggak ada rasa sakit. Ini yang jadi pertanyaan saya, kenapa bisa seperti itu? Apakah memang ini sudah tersugesti atau memang ada mantra-mantra tertentu yang membuat orang ini jadi jadi rasanya tuh nggak sakit sama sekali ketika dipukuli dengan rotan yang ya seperti itu. Jadi ada banyak rasa penasarannya dalam tradisi ojung ini yang pengen tahu juga ini sakit nggak sih? Nah apalagi di dalam tradisi ojung ini memang tidak dibatasi usia, mulai anak-anak, remaja, bahkan dewasa semuanya bisa ikut.
Tentu saja dengan catatan nggak mungkin kalau anak-anak dengan orang tua. Jadi disesuaikan dengan usianya. Wah, kalau mungkin ini diadakan setiap tahun, terlepas dari memang ini manfaatnya banyak sekali ya untuk percaya atau tidak percaya, tapi untuk menolak bala, kemudian untuk meminta hujan. Nah, ini sepertinya masyarakat sudah tersugesti. Ya. Atau ini juga bisa menjadi dalam satu bentuk festival tahunan juga ini. Wah, ya. ini menarik sekali. Kita harus ke sana, kita harus mengadakan Udah secara langsung siaran ya. Boleh. Tapi tahun Wah. depan ya kita akan menuju ke Tahun Situbondo, depan lihat kita akan melihat bagaimana gelaran tradisi ritual Ojung ini ya. Ojung yang ada di Oke. Kabupaten Situbondo ini. Nah, kemudian kita akan bergeser ke kabupaten selanjutnya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang Ojung ya, yang ternyata ini sangat menarik. Kalau misalkan Afan sendiri mengikuti ritual Ojung nih, mau nggak ya? Enggak. Saya pilih. Alasannya kenapa nih? Enggak, saya pilih yang kulineran saja. Kuliner ya, iya. tapi kita kali ini masih belum ngomongin soal kuliner nih Kenapa Afan ini? ya. Kalau ini kita membahas putar, sepertinya sedikit greget juga. Karena biasanya kalau melihat apa yang ada di pikiran Afan ketika kita ngobrolin soal guru dan murid. Guru dan murid adalah dua orang atau dua makhluk yang saling berhubungan untuk berbagi ilmu, menularkan ilmu dari yang senior menuju ke junior. Tapi bagaimana jadinya jika seorang murid ini justru mengeroyok seorang guru? Waduh, ini terjadi di mana ini? Ini sepertinya kayak istilahnya ini anak yang durhaka kepada orang tuanya ya. Saya penasaran. Penasaran ya, ini terjadi di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Nah, kenapa ini bisa terjadi dan kronologinya seperti apa? Kalau begitu kita langsung simak, ini dia beritanya. Inilah detik-detik saat polisi meringkus Angga Dara, salah satu pelaku pengeroyokan. Pemuda warga Kecamatan Jenggawa, Jember ini dibekuk petugas di tempat kerja, sekaligus lokasi persembunyiannya, yakni di proyek bangunan di wilayah Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Pelaku sempat berkelit, namun akhirnya mengakui perbuatannya telah mengeroyok Muhammad Rudi senior yang juga pelatih silatnya. Sambil menggelandang Angga, petugas lalu bergerak untuk menangkap pelaku lainnya di salah satu rumah kos. Namun rekan pelaku yang bernama Rizal telah terlebih dahulu kabur. Angga pun langsung dibawa petugas ke Mapolsek Jenggawa, Jember guna pemeriksaan lebih lanjut. Korban pengeroyokan sempat emosi saat melihat pelaku diperiksa penyidik. Namun, ia dapat segera ditenangkan. Kasus pengeroyokan sendiri terjadi akhir September 2022 lalu, tak jauh dari Pasar Jenggawa. Tanpa alasan yang jelas, kedua pelaku tiba-tiba mengeroyok korban. Adapun motifnya diduga karena dendam. Kedua pelaku yang tak lain adalah murid korban di salah satu perguruan silat, sakit hati lantaran pernah diajar saat menjalani latihan. Dendam pelaku dilampiaskan beberapa hari setelah keduanya dinyatakan lulus. Keduanya pun menyusun rencana dengan melakukan pengeroyokan terhadap korban. Usai puas menghajar korban, keduanya pun kabur dan bekerja sebagai buruh bangunan di Pulau Bali. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Jenggawa dan terancam pidana penjara 5 tahun. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya. Dari Jember, Jawa Timur, Hisyam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Bikin greget ya rasanya kalau kita melihat terkait dengan aksi-aksi tawuran pelajar atau bahkan Gimana ini rasa terima kasihmu? Nah, ini pengeroyokan kepada guru yang harusnya guru itu kan dihormati, dihargai karena sudah memberikan ilmunya kepada kita, tapi justru ini dikeroyok. Dan bahkan yang paling bikin greget lagi nih Afan, jadi murid ini juga sempat melarikan diri, sempat lari ke Pulau Dewata. Tapi yang perlu jadi catatan pemirsa ya, ini bukan bukan guru dan murid yang ada di sekolah formal loh ya. Bukan, ini ya. di sebuah perguruan silat, di mana ternyata setelah tadi kita melihat videonya, kemudian kita juga mendengarkan beritanya, si murid ini ternyata dendam kepada gurunya. 2 orang pelaku gara-gara ketika saat masih menjadi murid pernah dipukuli. Itu adalah proses sebenarnya ya. Dan ternyata itu pun ketika peristiwa terjadi itu pada September 2021 lalu, ya benar ya, September lalu maksud kami, ini juga sangat disayangkan karena waktu ketemu di salah satu pasar tanpa alasan, tiba-tiba 2 murid yang sudah merencanakan untuk melakukan pengeroyokan, tiba-tiba langsung melakukan aksi pemukulan terhadap si guru ini. Tentu saja si guru juga tidak terima, akan tindakan ekstrim yang dilakukan 2 muridnya ini. Apalagi yang bikin geram ya, Van ya, aksi pengeroyokan ini terjadi ketika ini 2 hari setelah lulus. Nah, kemudian meluapkan emosinya dengan cara melakukan pengeroyokan kepada guru tersebut. Dan ditambah lagi, setelah melakukan aksi pengeroyokan, kedua murid ini langsung kabur di Pulau Dewata, Bali, yang akhirnya bisa ditemukan oleh pihak kepolisian.
Tak tanggung-tanggung, dalam aksi pengeroyokan ini juga akan dipidana, kurang lebihnya adalah penjara selama 5 tahun. Jadi kita memang harus mengetahui bagaimana konsekuensi ketika kita memilih, salah satunya adalah pendidikan secara non-formal, yakni mengikuti kegiatan ekstra pencaksilat. Itu mudah-mudahan tadi ya. segera ada solusi terbaik lah kalau misalnya pada akhirnya nanti mereka bisa berdamai, itu saja menjadi poin yang sangat menyenangkan ya. Harusnya begitu ya, supaya tidak ada yang dipenjara atau tapi kalau kita melihat ya paling enggak ya harus minta maaf juga ya. Kita ke kabar yang lain. Kalau tadi kita ngomong tentang adanya aksi pengeroyokan, yang berikutnya beda lagi, Mita. Beda lagi ya. Ini beritanya tentang janda muda ditemukan tewas akibat dibacok. Lagi-lagi ya kriminalitas ini bikin miris juga, dan kenapa hal ini bisa terjadi lagi-lagi ya, aksi pembunuhan di mana-mana dan saat ini dilakukan di daerah Lumajang. Di daerah Lumajang. Jadi ya. seperti apa selengkapnya beritanya? Ini dia. Kabar terkait adanya korban pembunuhan dengan cepat menyebar dan mengebohkan warga Desa Gedang Mas, Randu Agung, Lumajang, Jawa Timur. Sebelumnya diketahui, korban ditemukan dengan kondisi mengenaskan dan berlumuran darah tergeletak di tanah pinggir jalan Kebun Jagung. Diketahui jasad korban mengalami luka parah di bagian kedua lengan, punggung, dan beberapa anggota tubuh lainnya. Dari keterangan yang didapat, korban bernama Diantri Sivia, 24 tahun tersebut adalah seorang janda. Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Harisiswanto saat dihubungi secara terpisah melalui sambungan telepon mengatakan pihaknya akan memeriksa beberapa saksi terkait kejadian ini. Polisi juga mengamankan beberapa barang bukti seperti pakaian dan sandal yang digunakan oleh korban. Pihak kepolisian hingga kini masih belum mengetahui motif dari peristiwa pembunuhan ini. Untuk selanjutnya, jasad korban dilarikan menuju RSUD Dr. Haryoto Lumajang untuk dilakukan otopsi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Desi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Jadi kita jangan ngomong tentang janda mudanya ya, tetapi tentang aksi dari pembunuhan pembacokan yang biasa memang sangat kejam. Karena saat ditemukan ternyata kondisi janda ini mengalami luka yang cukup parah dengan beberapa luka di bagian sekujur tubuhnya. Cuma memang sampai saat ini pihak kepolisian terus mencoba untuk mendalami kasus ini karena belum diketahui apa motif dibalik terjadinya kasus pembacokan bahkan mengakibatkan korban tewas. Dan kalau kita melihat dari berita yang sudah ditayangkan, memang seorang janda muda ini tergeletak di tanah pinggir jalan di Kebun Jagung. Nah, di daerah Lumajang, dan sampai sekarang pihak kepolisian masih belum mengetahui apa motif sebenarnya sehingga mengakibatkan adanya aksi pembunuhan yang terjadi pada seorang janda muda. Entah ini diperkirakan adanya dugaan mungkin percintaan atau mungkin motif ekonomi dan juga ataupun motif yang lain. Sampai sekarang pun masih dalam proses penyelidikan dan semoga saja ini bisa cepat ditemukan siapa pelaku dari adanya aksi pembunuhan tersebut. Dan berita tentang adanya pembunuhan terhadap janda muda ini atau aksi bacaan ini memang cukup menghebohkan warga, bahkan juga viral di media sosial. Karena sebelumnya juga tidak diketahui ada apa dan bagaimana bisa terjadi aksi atau proses pembunuhan atau pembacokan ini. Yang jelas memang ketika ditemukan janda ini sudah dalam kondisi yang tidak bernyawa dan tergeletak di suatu tempat. Dan akhirnya oleh warga kemudian disampaikan ke pihak kepolisian dan dibawa menuju salah satu rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dan pihak kepolisian pun juga masih akan terus melakukan penyelidikan apa sebenarnya yang menjadi motif di balik aksi pembacokan ini serta siapa pelaku dari aksi yang kejam ini. Memang ya, kalau kita membahas seputar aksi kriminalitas dan juga pembunuhan yang terjadi dimanapun dan juga kapanpun, kita memang harus waspada ya, Afan ya, terkait dengan kita berkomunikasi dengan siapa. Nah, ini bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu, kita memang harus berhati-hati dimanapun dan kapanpun. Selain itu, kalau kita membahas seputar berita yang sudah ditayangkan, ini sudah dilakukan otopsi terkait dengan mana saja yang dilakukan dalam aksi pembunuhan tersebut, apakah memang sebelumnya apakah ada aksi kekerasan atau tidak. Semoga saja segera ada bukti-bukti yang bisa menguatkan sehingga nantinya pihak kepolisian bisa segera menangkap siapa pelakunya dan mengetahui apa motif di balik kasus ini. Semoga saja ya, Van ya, kita turut berduka dengan adanya peristiwa pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
Kita masih punya beberapa berita yang menarik lagi, 5 tepatnya ya. 5 lagi ya. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami dalam Jurnal Weekend. Anda masih bersama kami pemirsa di program Jurnal Weekend. Kali ini masih bersama saya, Sasmita. Dan saya, Alvana Syafa. Tadi kita sudah membahas sejumlah berita yang unik, menarik, dan juga viral. Tapi tetap di segmen kali ini akan lebih menarik lagi. Ini apakah berita yang di segmen ketiga ini tentang kriminal juga? Pastinya berbeda dong. Kalau ini seputar permasalahan warga. Kita mengangkat, kita melihat maksudnya ya. Sosial ekonomi gitu? Tidak nih, tapi ini permasalahan lingkungan. Oh, lingkungan. Nah, ini permasalahan seputar lingkungan. Kalau ngomongin soal sampah, ini biasanya menjadi satu permasalahan tersendiri. Apalagi kalau memang sampahnya ini tidak didaur ulang atau bahkan dibuang sembarangan. Nah, nggak tanggung-tanggung ya. Dibuang sembarangan ya? Saya bayangkan ada banjir, kemudian ada sampah banyak menumpuk, betul ada sekali. bau yang tidak sedap. Ini memang salah satunya memang itu, Afan ya. Jadi memang dampak dari adanya sampah yang berserakan di sekitar lingkungan warga ini juga menyebabkan bau menyengat yang akhirnya dikarenakan karena adanya sampah yang menumpuk di jalanan. Nah, ini terjadi di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Jadi seperti apa beritanya? Langsung aja kita akan simak. Ini dia. Video tumpukan sampah ini berada di Jalan TPA Taman Krocok, Desa Sumber Kokap, Bondowoso, Jawa Timur. Sampah tersebut dikeluhkan karena mengeluarkan bau menyengat. Bahkan, sampah itu juga dikerumuni lalat yang sangat mengganggu pengendara maupun warga sekitar. Tumpukan sampah diakibatkan lantaran alat berat masih dalam perbaikan dan belum bisa beroperasi. Selain itu, keterbatasan lahan TPA juga menjadi penyebabnya. Lantaran volume sampah yang masuk telah mencapai 60 ton setiap hari, dengan luas penampung terpakai yakni 1,4 hektar dari total 1,6 hektar. Hampir seluruh badan jalan menuju TPA tersebut menumpuk bermacam sampah organik maupun non-organik dari pasar maupun rumah tangga. Kurang lebih telah 2 pekan, pemandangan tak sedap dan bau menyengat dirasakan pengguna jalan dan pemukiman sekitar. Petugas tidak bisa dipastikan kapan eskavator dapat beroperasi kembali. Namun, jika nanti telah berfungsi, akan dilakukan pembersihan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Kurnia, National TV melaporkan. Sebenarnya ini tidak ada yang salah apabila pengelolaan sampahnya ini dilakukan secara tepat dan juga benar. Karena memang lokasinya ini tidak jauh dari tempat pembuangan akhir atau TPA. Dan ini menjadi keresahan warga karena yang menjadi dampak di situ adalah baunya yang menyengat, kemudian selain bau yang menyengat, ya otomatis yang namanya sampah itu juga akan menimbulkan hal-hal lain, setidaknya ada lalat yang datang ke situ. Nah, kalau udah ngomong lalat, ngomong sampah, ujung-ujungnya pasti akan menimbulkan penyakit juga. Jadi masyarakat merasa resah dengan adanya sampah yang menumpuk di sepanjang jalan menuju tempat pembuangan akhir ini. Dan juga diharapkan bahwa hal ini supaya segera mendapatkan penanganan supaya lingkungannya kembali bersih, tidak ada sampah yang menumpuk, tidak ada lalat, dan masyarakat juga tidak merasa ketar-ketir dengan pencemaran udara yang ada di sekitar TPA tersebut. Bayangkan ya, Van, kalau kita melihat dari tayangan berita ya, ini dalam 1 hari ini sampah yang hadir atau yang dibuang dalam TPA tersebut ini mencapai 60 ton. Wah, sedangkan ini TPA-nya sebenarnya sudah tidak muat, Alvan ya. Sudah over capacity. Jadi memang harus dilakukan pembenahan mungkin di TPA itu sendiri dan juga untuk alat-alatnya juga dan juga proses untuk mungkin daur ulangnya juga harus diperhatikan ya. Atau supaya tadi itu kita bijak saja untuk memilah-milah ya sampah organik dan non-organik, kemudian sampah yang bisa didaur ulang dan lain sebagainya. Bisa dipakai lagi. Banyak bank sampah kan bisa digunakan. Ada banyak bank sampah. Ini jadi sesuatu yang menarik ya kalau kita bahas putar bank sampah. Nah, semoga saja ini bisa dilakukan di daerah-daerah lain juga gitu dan juga di daerah yang dekat dengan TPA Taman Krocok yang ada di Kabupaten Situbondo ini. Kalau tadi kita ngomong tentang lingkungan ya, tentang sampah ya. Nah, hal berikut ini atau berita berikutnya masih ngomong tentang lingkungan juga. Masih ngomongin soal lingkungan. Iya, kalau yang berikut ini adalah diduga tercemar minyak SPBU, air sumur menjadi bau. Kenapa ya ini bisa terjadi? Karena kalau ngomongin soal SPBU biasanya ini berada di lokasi-lokasi yang memang jauh dari pemukiman warga. Dan pastinya sudah ada perhitungan tersendiri terkait dengan perencanaan tata kota supaya tidak mengganggu kehidupan warga yang ada di sekitar SPBU tersebut. Lantas, Tapi benar nggak ya? Tapi benar nggak sih kalau
pencemaran lingkungan ini karena SPBU-nya ataukah ada hal lain? Nah, ini yang harus dipertanyakan dan ini akan menjadi tontonan yang menarik bagi kita semua. Kalau gitu langsung aja kita simak, ini dia beritanya. Air sumur milik sejumlah warga Kecamatan Kalisa, Jember, Jawa Timur sejak sebulan terakhir mengalami bau tak sedap, menyengat, dan berwarna agak keruh. Warga memilih tidak menggunakan air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari karena khawatir dapat berpengaruh pada kesehatan tubuh. Beberapa warga memilih mengambil air dari sumur lainnya yang belum tercemar, sedangkan sebagian di antaranya harus membeli air minum isi ulang untuk dikonsumsi. Upaya menetralisir kondisi air keruh pun telah dilakukan, salah satunya dengan cara pengurasan, namun upaya tersebut masih belum ada perubahan dan air masih tetap berbau menyengat. Sementara itu, pihak pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Kalisat melakukan uji laboratorium ke Pertamina di Surabaya dan laboratorium kesehatan daerah. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kandungan yang ada di dalam air sumur warga. Sementara ini, pihak pengelola SPBU menutup sementara aktivitas pengisian dan penjualan bahan bakar minyak sambil menunggu hasil laboratorium selesai. Hal tersebut dilakukan agar diketahui secara tepat penyebab pasti keruhnya sumur milik warga tersebut. Dari Jember, Jawa Timur, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Memang ini belum diketahui pasti apakah air sumur yang bau dan tercemar kemudian dirasa masyarakat tidak bisa digunakan ini apakah benar-benar tercemar karena kebocoran dari SPBU setempat di kawasan Kalisat ataukah ada faktor lainnya. Tapi yang jelas masyarakat merasa resah karena mereka tidak bisa menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari. Betul sekali, dan mungkin ini memang kondisi lingkungannya yang ada sedikit kerusakan akibat entah memang adanya dari SPBU sendiri atau memang ada faktor lain seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Fania. Ini masih dalam proses penelitian oleh dinas terkait dan juga ini sudah dikirim sampelnya di Pertamina Surabaya, Jawa Timur untuk mengetahui apakah memang penyebab utamanya dari SPBU itu sendiri atau lagi-lagi memang mungkin kondisi rusaknya lingkungannya sudah cukup parah dan mengakibatkan air yang keruh dan sudah tidak bisa digunakan oleh warga. Ini kan kompleks ya, Van ya, kalau kita melihat tidak hanya mulai dari satu sisi saja akibat adanya SPBU, karena biasanya perizinan penggunaan lahan seperti yang digunakan sebagai tempat atau sebagai SPBU ini juga rumit, Avan. Jadi tidak semudah itu. Jadi memang ada proses-proses dan juga prosedur yang membuat ini layak untuk digunakan sebagai tempat SPBU. Dan biasanya salah satu persyaratannya adalah ada jarak dari SPBU dan juga permukiman warga. Tetapi di sisi lain yang menarik juga, ternyata pihak SPBU dengan adanya keluhan dari warga ini mereka juga tanggap. Jadi untuk sementara sampai proses penelitian atau uji lab ini dilaksanakan untuk mengetahui hasilnya, untuk sementara SPBU ini akhirnya tidak beroperasi. Mereka menyadari keresahan dari warga sekitar dan mereka juga bijak untuk menutup sementara operasional di SPBU yang ada di kawasan Kalisa, Jember ini. Jadi memang kita harus memperhatikan lingkungan juga terkait dengan kondisi lingkungan sekitar maupun lingkungan yang berada tidak jauh dari rumah ataupun lingkungan-lingkungan yang merasa ini memang sudah mengalami pencemaran lingkungan ataupun memang kondisinya sudah cukup rusak gitu. Berarti kita harus ramah juga dengan lingkungan. Harus ramah dengan lingkungan ya, lagi-lagi karena memang kondisi lingkungan akhir-akhir ini kan melihat dengan cuaca ekstrim seperti ini, adanya banjir di mana-mana dan juga longsor. Nah, ini juga menjadi perhatian serius untuk kita semua. Selain dari adanya bencana alam yang memang sudah tidak bisa diprediksi lagi ya, Van ya, di sejumlah daerah mengalami curah atau intensitas curah hujan yang cukup tinggi ini. Nah, kita pun juga tetap ikut waspada dan tetap berjaga-jaga. Salah satunya dengan tetap menjaga lingkungan. Supaya balance ya. Alam supaya balance. Kita banyak balance. hal kan ya. Nah, masa kita mau mengambil saja alam nggak memberikan betul atau sekali ya. Jadi kita tidak bisa mempermasalahkan satu hal, tapi kita juga harus introspeksi diri. Banyak gitu ya. faktor yang Banyak harus kita faktor, perhatikan. tidak hanya seperti di berita kali ini ya, sampai akhirnya dilakukan uji lab supaya memang ini apakah memang benar atau seharusnya memang warganya harus menjaga lingkungannya. Kita kabar yang lainnya. Tadi dua berita tentang lingkungannya. Tadi seputar lingkungan, tapi dengan topik yang berbeda sebenarnya, Van ya. Iya. Tapi kalau yang saat ini sebenarnya juga lagi-lagi ya di segmen Lingkungan kali ini juga? berkaitan dengan lingkungan juga. Tapi ini jadi salah satu perhatian menarik karena ini ada hubungannya dengan hama tanaman. Hama tanaman. Berarti ada
hubungannya dengan petani nih kayaknya. Ada dong pastinya ya. Kalau Berita ngomongin apa sih? soal hama tanaman ini kan menjadi sesuatu yang serius dan bahkan Insek bisa ya? merugikan. Enggak, itu tentang apa? Bikin tentang apa? kesel dan bikin greget juga ya. Ini terjadi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pemirsa, yang di mana ada ulat bulu serang tanaman kelapa. Ini kita biasanya kalau ngelihat kelapa itu kan keras dan juga dia anti hama ya kalau Tapi gitu ada ya. namanya, wawon itu kan juga ya. Tapi ternyata ini Pastinya. ulat ya. Saya penasaran dengan ulat bulunya seperti apa. Kok bisa sampai menggerogoti tanaman kelapa ya? Kalau gitu langsung aja kita simak pemirsa, ini dia. Sejumlah petani kelapa di Desa Bulurejo, Tempur Sari, Lumajang, Jawa Timur mengeluhkan adanya hama ulat yang menyerang tanaman mereka. Awalnya, hanya ada sekitar 100 pohon kelapa yang diserang hama ulat. Namun dalam waktu seminggu, ulat-ulat tersebut sudah menyerang ribuan pohon kelapa. Petani pun juga tidak tahu pasti penyebab ulat bulu menyerang tanaman kelapa tersebut. Sementara itu, Bupati Lumajang Thorkil Haq mengatakan sudah memerintahkan Dinas Pertanian untuk meninjau dan segera melakukan penanganan. Hama tersebut sangat merugikan para petani. Sebelumnya petani pun tidak menyangka jika hama ulat tersebut akan menyerang tanamannya. Akibat serangan ulat bulu itu membuat daun-daun pohon kelapa menjadi mengering. Petugas pun akan melakukan penanganan dengan melakukan lokalisir beberapa pohon agar tidak menyebar ke tempat yang lainnya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Desi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Cukup miris kalau kita melihat dengan tayangan berita terkait dengan petani yang pastinya ini cukup mengalami kerugian. Iya, Ya. nggak nyangka loh ya. Ternyata kalau untuk Dari pohon bulu. kelapa yang kita anggap keras dan multifungsi ini Ya, ya banyak gara-gara gunanya. ulat bulu yang bulu. kecil yang kita lihat mungkin ini tidak seberapa ya, ternyata bisa menjadi hama serius untuk tanaman Tapi untuk ulat kelapa. bulu yang ada di pohon kelapa biasanya ada juga yang ukurannya ya mohon maaf sampai segini tuh ada. Cuma mereka ini Dan- memang banyak bulunya. Betul, tapi kalau dibandingkan dengan pohon kelapa kelapanya. yang besar Oh, yang tinggi, ya. ya. Nah, ini kalau mungkin cuman satu ulat bulu ini namanya bukan hama ya, cuman hewan biasa. Tapi kalau ngomongin soal hama ini tandanya sudah merusak ya, merusak tanaman dan memang ini jumlahnya pun juga cukup banyak Menjadi gitu. wabah ya. Menjadi wabah. Sebenarnya nggak hanya puluhan tanaman, tapi juga sudah mencapai ratusan. Dan ini petani pun juga mengalami kerugian yang cukup fantastis terkait dengan adanya ulat bulu yang menyerang atau menjadi hama pada tanaman kelapa yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur tersebut. Dan ini juga masih belum ada penanganan dari Dinas Pertanian ataupun dinas terkait dengan adanya ulat bulu yang menyerang tanaman ini, namun masih belum diketahui apa penyebabnya sehingga ulat bulu ini bisa menjadi hama dan bisa merusak tanaman. Karena memang diketahui pemirsa dari tayangan yang sudah ditayangkan sebelumnya, kondisi dari pohon kelapa ini juga sudah bisa dikatakan tidak bisa produksi lagi ya, Van. Sudah tidak bisa terhambat berfotosintesis lagi karena memang kondisinya juga di mana pohon kelapanya ini daun-daunnya juga sudah cukup mengering dan ini Mengalami kerusakan parah ini mengalami berarti. kerusakan yang cukup parah dan ini juga menjadi perhatian serius yang dimana selain mengalami kerugian yang besar pada akhirnya petani pun juga harus menanam kembali dan ini kan prosesnya juga cukup lama hingga betul, akhirnya ya. bisa membuahkan buah kelapa yang bisa mungkin ini jadi salah satu penghasilan ya, Van ya, begitu. Kalau untuk pohon kelapa yang cukup besar memang butuh waktu yang cukup lama ya, bisa 5-10 tahun. Tapi sekarang kalau kita mengerti sekarang ada jenis kelapa-kelapa yang dalam waktu 2-3 tahun bisa tumbuh, tapi nggak tinggi sih. Mungkin sekitar 1-2 meter. Jenisnya berbeda Iya, pastinya jenisnya berbeda, ya. kelapa yang kecil-kecil itu ya. Dan dari pihak Dinas Pertanian sendiri memang rencananya akan melokalisir pohon-pohon kelapa ini supaya yang sudah terserang ulat bulu ini tidak merembet ke pohon-pohon yang lain sehingga yang masih aman bisa diselamatkan. Semoga saja begitu ya, dan semoga saja tidak menyerang pohon-pohon yang lain ataupun petani-petani yang lain juga Itu tidak mengalami dia. kerugian yang cukup fantastis ini. Baik. Oke, Nah. masih ada 2 berita. Masih ada 2 berita. Kalau tadi kita sudah membahas seputar lingkungan, kira-kira di segmen berikutnya kita akan membahas apa lagi? Kalau begitu, tetaplah di Jurnal Weekend. Kami akan segera kembali. Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Kita ada di segmen terakhir. Wah, nggak kerasa ya, berarti sudah Kerasa. ada 8 berita. Iya, kita akan segera holiday healing habis ini kita. Habis ini healing ya, Iya. sabar dulu, masih ada 2 berita yang harus kita tampilkan bersama. Betul. Dan untuk berita yang pertama di segmen terakhir ini, aduh, ini saya agak berat Kenapa nih? menyampaikannya.
Agak berat ya, memangnya Iya. seberat apa nih Ini berita tentang yang kali ini? penipuan. Jadi untuk Anda pemirsa, hati-hati dengan orang yang tidak dikenal, apalagi kenal melalui medsos, kemudian menawarkan investasi dengan iming-iming upah atau penghasilan yang besar. Jangan sampai Anda bisa mengalami seperti yang berikut ini, bermodus investasi bodong, oknum ASN dibekuk polisi. ASN loh ya, ini sudah ASN dan melakukan aksi penipuan. Apakah ini ada hubungannya seperti kita lihat ya, ada investasi bodong, MLM ya, atau mungkin yang lainnya? Jadi penasaran saya tuh, karena Daripada jenis kita berandai-andai ya. jenis penipuan dia. investasi itu banyak sekali. Kita nggak usah berandai-andai, kita lihat saja tayangannya. Ini dia. Seorang ASN diamankan unit Pidum Satreskrim Polres Bondoso lantaran terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Sebelumnya, pelaku dilaporkan oleh korban warga Jember, Jawa Timur dengan modus investasi usaha bodong. Tersangka diketahui berinisial ND 30 tahun, seorang oknum ASN di lingkungan Pemkab Bondowoso. Pelaku yang merupakan warga desa Kembang, Kota Bondowoso ini menawarkan sejumlah investasi kepada calon korban. Kemudian, setelah melakukan beberapa kali komunikasi, pelaku dan korban ikut arisan bersama. Akhirnya korban diajak untuk investasi tanam tebu, kosmetik, dan usaha simpan pinjam dengan janji hasil sebanyak 17% dari uang pemasukan. Uang masuk awal hanya 30 juta. Kemudian, karena merasa tergiur, akhirnya korban menyerahkan uang kepada tersangka sebesar 311 juta rupiah. Kepada tersangka, polisi menjerat dengan pasal 375 dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Kasus ini pun masih terus dikembangkan karena diduga masih terdapat korban lain dalam investasi bodong tersebut. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita dokumen surat pernyataan, 5 bukti transfer dan foto saat perjanjian kerja sama. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Kurnia, National TV melaporkan. Nah kan, bayangkan loh, dia ini sudah ASN, bekerja di lingkungan Pemkab. Geram ya rasanya ya. Iya, kok yo masih kurang. Masih kurang, apalagi ini ternyata kerugiannya juga lumayan ya, sampai ratusan juta. Lumayan lagi, ini besar banget ya. Besar sekali. Jadi itu juga menjadi catatan buat kita semuanya pemirsa ya, kalau mengenal seseorang via medsos dan lain sebagainya, kemudian menawarkan iming-iming dengan investasi A, B, C, D, menanamkan modal, tetapi belum ada buktinya atau tidak ada bukti kuat yang bisa meyakinkan Anda bahwa itu adalah benar, sebaiknya memang jangan segampang itu untuk menyerahkan modal atau duit kepada orang yang mengiming-imingi atau pelaku. Kalau udah kena kayak gini, yang rugi siapa? Betul sekali. Tapi kalau mungkin ya kita memposisikan sebagai korban, ini sudah percaya sekali ya, karena memang yang melakukan aksi penipuan ini adalah seorang ASN yang mungkin ini bisa dibilang dihargai oleh masyarakat, yang mungkin ini bisa dipercaya, Van ya, dan sungguh bikin miris dan tidak menyangka bahwa ternyata ASN ini menjadi penipu dan juga terjerat beberapa pasal, dan pada akhirnya ini juga dilakukan pidana dengan hukuman beberapa tahun penjara. Jadi untuk pelaku ini menawarkan investasi ini dengan tanam tebu, kemudian kosmetik, dan juga berbagai macam jenis usaha. Apalagi di situ untuk penghasilan yang ditawarkan juga lumayan besar karena mencapai 17% dari modal yang ditanamkan. Jadi korban yang kenal via medsos ini akhirnya tergoda dengan menyerahkan uang sebesar puluhan juta rupiah. Tergoda dengan besarnya yang didapat 17%, malah dia menambah lagi menjadi ratusan juta rupiah. Ternyata ujung-ujungnya itu adalah bohong dan dia menjadi tertipu. Akhirnya laporlah ke polisi. Kalau kita ngelihat dari tayangan ini Afan ya, memang awalnya ini korbannya ini menyetorkan sejumlah uang sebesar 30 juta rupiah. Mungkin Afan ya dengan diiming-imingi sebesar 17% dari total pendapatan usahanya ini sudah disetorkan dahulu, yang akhirnya bikin tergiur dan akhirnya bikin nambah lagi lah ya gitu. Akhirnya bertambah sampai akhirnya mencapai 300 juta lebih. Nah kalau sudah begini kemudian di stop, nggak ada pemasukan, nggak ada transferan lagi. Nah, akhirnya langsung saja dilaporkan ke pihak kepolisian. Atau bisa jadi sebenarnya uang sebesar 17% adalah uang dia sendiri yang sebelumnya ditanamkan, kemudian dibalikan lagi sebesar 17% dengan catatan modalnya masih utuh dipegang pelaku. Ternyata ini masih tanda tanya ya. Itu adalah kebohongan belaka. Jadi hati-hati dan waspada karena penipuan bisa bermodus apa saja dan bisa dilakukan oleh
siapa saja. Maka dari itu, jika memang pemirsa yang dari rumah ingin melakukan investasi, harus diketahui dulu apa saja produk investasi yang aman untuk digunakan dan harus mengetahui juga resiko dari produk-produk investasi yang akan disetorkan uangnya di situ. Paling ya. aman usaha sendiri ya. Paling aman memang usaha sendiri, Iya, tapi kan sendiri. rugi ditanggung sendiri. Memang kita sudah banyak mengetahui ya salah satu jenis-jenis produk investasi ini kan diantaranya kita bisa menabung emas, kemudian kita juga bisa. Nah, itu kan lebih pasti ya. Nah ini lebih pasti. Kemudian ada Iya, saham atau juga, saham. deposito. Nah dan satu lagi nih, kalau misalkan kita ngomongin soal investasi, sebaiknya dilihat dulu dalam website resmi pemerintah apakah memang produk investasi ini sudah terdaftar secara resmi dan juga legal. Supaya Anda aman. Memang betul ya, kalau melihat memang kalau kita ngomongin soal investasi kan yang dipikirkan ini kan keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat. Tapi saya rasa ini tidak ada yang seperti itu. Ada. Nggak Ini ada, pengennya ya. cepat tapi cepat tertipu juga akhirnya. Baik, kalau gitu kita akan bergeser ke berita selanjutnya. Kalau tadi kita sudah membahas seputar investasi. Nah, ini masih ada di Kabupaten Bondowoso. Investasi juga. Bukan dong, ini berbeda cerita ya. Ini pembahasannya seputar tebar janji manis, sama nih kayak investasi. Tapi ini berbeda, janji manisnya kepada seorang gadis yang akhirnya dicabuli dan umurnya masih di bawah umur hingga hamil. Aduh, ternyata ini berarti pencabulan ya. Ini pencabulan yang ya, terjadi. sama-sama tebar janji manis. Ya. Tapi kita penasaran sih, seperti apa pelaku dari aksi pencabulan ini? Bagaimana kalau kita simak berita? Ini dia beritanya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Bondowoso menangkap pelaku kasus pencabulan dan persetubuhan. Diketahui pelaku melakukan aksi bejatnya terhadap gadis berusia 16 tahun dan masih duduk di bangku sekolah. Akibat kelakuan tersangka, korban saat ini dalam keadaan hamil dan menanggung malu. Diketahui pelaku berinisial MF sebelum melakukan aksinya membujuk korban dengan menjanjikan akan dinikahi, hingga korban percaya dan menuruti kemauan pelaku MF untuk berhubungan badan. Aksi persetubuhan tersebut dilakukan berkali-kali di rumah tersangka di Desa Sulek, Bondowoso. Bahkan aksi persetubuhan dilakukan keduanya saat berlibur di Pulau Bali. Tanya memankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian korban yang digunakan untuk bersama tersangka. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 ayat 1 subsidiar pasal 82 junto, pasal 76D, subsidiar 76E, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak subsidiar pasal 332 KUHP. Perbuatan bejat tersebut diketahui keluarga setelah korban dalam kondisi hamil dengan perut semakin membesar. Melihat hal tersebut, akhirnya keluarga korban geram dan melaporkan kasus itu ke polisi. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Kurnia, Nasional TV melaporkan. Kalau ngomongin soal tebar janji manis ya, biasanya ini cowok nih paling dominan ya, Van Waduh. ya. Bisa. Saya cowok pemirsa. Tapi memang kan ini pelakunya juga cowok ya, Iya. bukan maksud menyudutkan Karena terkait dengan dalam kampus gender. Tidak ada cowok hamil loh ya. Nah, ini terjadi di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, dan yang bikin miris ini sudah dilakukan berkali-kali. Aksi Ya, pencabulan itu ini dia. sampai akhirnya sang gadis yang di bawah umur ini hamil ya, berbadan 2. Jadi masih pelajar di salah satu sekolah dan yang lebih miris lagi ya, karena untuk aksi pencabulan itu dilakukan pertama itu termasuk di rumah pelaku itu berkali-kali. Kemudian mereka juga pergi ke Bali, berlibur di Pulau Dewata, ternyata di sana juga dilakukan hal yang sama. Dan si korban pun yang masih di bawah umur ini tergoda dari janji manis si pelaku yang menyampaikan bahwa dia nanti akan dinikahi. Ternyata hal itu tidak terbukti, di mana sampai akhirnya orang tua dari korban kaget karena anaknya semakin lama perutnya semakin membesar dan ternyata sudah dalam kondisi bunting atau hamil. Dan ini alasan untuk pihak orang tua melaporkan pelaku pada pihak kepolisian. Geram ya rasanya ya, bikin greget, bikin emosi juga, apalagi untuk wanita di seluruh Indonesia. Nah ini jangan coba-coba terpercaya dengan janji-janji manis seorang pria, karena kalau sudah kejadian seperti ini yang rugi juga wanita begitu. Dan apabila dengan adanya
berita seperti ini kita juga bisa menjadi suatu edukasi ya Van ya, terkait dengan pencabulannya juga, dan juga ini menjadi untuk orang tua ini juga harus mengawasi, karena memang dari pemberitaan ini gadisnya masih di bawah umur, dan akhirnya ini juga diadakan proses pidana dan juga akan didampingi oleh Komisi Perlindungan Anak untuk mengetahui bagaimana aksi pencabulan ini bisa terjadi. Dan kemudian juga menjadi catatan untuk kita sebagai para orang tua lebih memberikan edukasi yang benar kepada anak terkait dengan hal-hal bahwa untuk pelajar itu sebenarnya tugasnya adalah belajar, bukan berpacaran, gitu kan. Kemudian juga untuk para pelajar sebaiknya kita memang lebih mengerti, lebih tahu, apalagi kalau berhubungan dengan cinta dan lain sebagainya. Kalau udah janji manis, hati-hati saja. Sebaiknya kita fokus pada satu saja, yaitu tugas pelajar adalah belajar. Dan untuk ini, pelaku akhirnya dijerat pasal 81 ayat 1, subsidiar pasal 82, junto pasal 76, dan subsidiar 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yaitu tentang perlindungan anak, subsidiar pasal 332 KUHP. Wah, ini dengan melihat jumlah pasalnya yang sebanyak itu ya, bikin Pasal berlapis ini berarti. pasal-pasalnya berlapis, tentunya bikin miris, dan juga patut kita berhati-hati dimanapun dan kapanpun terkait dengan komunikasi antar perbedaan jenis ya, berbeda jenis. Dan kalau sudah begini, ini yang dirugikan juga banyak pihak, pelaku pun dan juga korban. Untuk dari itu, dengan adanya pemberitaan seperti ini kita bisa mengambil hikmahnya. Begitu. Dan kemudian juga menjadi pelajaran bahwa komunikasi ini? antara orang tua dan anak tetap penting loh ya. Penting Nah, sekali ya, komunikasi karena anak memang dan pelajar kalau tetap kita penting. ngomongin seputar kekerasan dan juga pencabulan ini kan juga motifnya banyak sekali, Avan. Jadi memang kita harus waspada terkait dengan diri sendiri, dan juga pengawasan dari orang tua itu sangat diperlukan. Dan pemirsa, kabar yang tadi menutup perjumpaan kita di Jurnal Weekend kali ini adalah berita yang ke-10 di segmen yang terakhir. Saatnya kita pamit. Saatnya kita pamit ya, waktunya kita healing. Oke, Kita saya jalan-jalan Pada lagi. Syamba. Dan saya Sasmita Ningtyas. Jangan lupa simak terus Jurnal Weekend yang menghadirkan berita-berita yang unik Menarik. dan viral, tentu saja yang bisa Anda simak juga di kanal YouTube National TV Official. Sampai jumpa.